Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai masyarakat masa depan dan pendidikan. Pertama-tama, mari kita bahas konsep masyarakat masa depan. Masyarakat masa depan diprediksi akan diwarnai oleh perubahan yang cepat dan kompleks. Teknologi akan menjadi salah satu faktor utama yang membentuk dinamika masyarakat pada saat ini. Pada era ini, pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk menghasilkan individu yang siap menghadapi perubahan tersebut. Pendekatan pendidikan yang tradisional mungkin tidak lagi cukup relevan dalam menyongsong masyarakat masa depan yang terus berubah dengan cepat. Tantangan pendidikan pada saat ini sangatlah bervariasi dan kompleks karena dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, dinamika global. Adapun beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh sistem pendidikan saat ini. Yang pertama, teknologi dalam pembelajaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Tantangan utama adalah bagaimana mengintegrasikan teknologi ini ke dalam proses pembelajaran secara efektif, sehingga dapat meningkatkan kualitas pendidikan tanpa meninggalkan siswa yang tidak memiliki akses yang memadai. Yang kedua, itu ada kesenjangan akses pendidikan. Meskipun pendidikan dianggap sebagai hak asasi manusia, masih ada kesenjangan akses yang signifikan di berbagai wilayah dan kelompok sosial. Tantangan utama adalah bagaimana memastikan semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, ataupun geografis. Yang ketiga, yaitu kualitas pendidikan. Meskipun banyak yang mendapatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan yang diberikan masih menjadi perhatian utama. Tantangan ini termasuk kurangnya sumber daya standar pengajaran yang tidak konsisten dan kurangnya pelatihan bagi para pendidik. Yang keempat, ada kesiapan abad ke-21. Perubahan dalam ekonomi dan masyarakat membutuhkan keterampilan baru yang dikenal sebagai keterampilan abad ke-21. Seperti keterampilan berpikir kritis, kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Tantangan utama adalah bagaimana sistem pendidikan dapat menyesuaikan kurikulum dan metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan ini. Selaras dengan pernyataan Andreas Schleicher, seorang statistikawan, ia menyatakan, masyarakat masa depan membutuhkan pendidikan yang tidak hanya fokus pada penguasaan pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan keterampilan abad ke-21, seperti kolaborasi, berpikir kritis, dan pemecahan masalah kompleks. Yang kelima, yaitu stigma dan diskriminasi. Pendidikan juga dihadapkan pada tantangan dalam mengatasi stigma dan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, anak-anak dengan disabilitas, dan minoritas etnis. Tantangan ini memerlukan pendekatan yang inklusif dan sensitif terhadap keberagaman dalam pendidikan. Yang terakhir yaitu pasca pandemi COVID-19. Pandemi telah menghadirkan tantangan baru yang signifikan bagi pendidikan, termasuk penutupan sekolah, pembelajaran jarak jauh, ketidakpastian dalam jadwal akademik, dan dampak psikologis yang luas. Tantangan ini memerlukan inovasi dan adaptasi cepat dari para pendidik siswa dan pembuat kebijakan untuk menjaga kelangsungan pendidikan. Pendidikan masa depan harus mampu mengantisipasi perubahan masyarakat dengan menyediakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan adaptif. Hanya dengan pendekatan ini, kita dapat mempersiapkan individu untuk sukses dalam masyarakat yang terus berubah dengan cepat. Masyarakat masa depan memiliki ciri-ciri yang menarik dan memerlukan antisipasi yang bijaksana. Berikut adalah beberapa karakteristik dan tren yang dapat kita perhatikan. Yang pertama, globalisasi yang kuat. Dunia semakin terhubung dan saling bertergantungan. Batas-batas negara semakin kabur dan informasi mengalir dengan cepat di seluruh dunia. Masyarakat masa depan akan hidup dalam lingkungan yang semakin global. Nomor dua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cepat. Kemajuan teknologi informasi mempercepat perubahan. Wawasan dan pengetahuan masyarakat akan semakin luas dan daya kritis akan meningkat. 3. Padatnya arus informasi. Informasi akan semakin mudah diakses dan tersebar. Masyarakat akan menjadi lebih terinformasi dan berperan sebagai masyarakat informasi.
4. Kebutuhan peningkatan layanan profesional. Dalam berbagai aspek kehidupan, masyarakat akan menuntut layanan yang lebih baik dan berkualitas. Antisipasi yang bijaksana melibatkan pendekatan berbasis pengetahuan, adaptif, dan kesiapan untuk menghadapi perubahan. Masyarakat masa depan perlu terus belajar, berinovasi, dan berkolaborasi untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Antisipasi masyarakat masa depan dikutip dari World Economic Forum Top 10 of 2025. Yang pertama ada analytical thinking and innovation atau memiliki pola pikir analitik. Dan yang kedua, active learning and learning strategies atau mampu belajar aktif dan strategis. 3. Complex problem solving atau penyelesaian masalah kompleks. 4. Critical thinking and analysis atau mampu berpikir dan menganalisa secara kritis. 5. Creativity, originality, and initiative atau kreatif, orisinil, dan mampu berinisiasi. 6. Leadership and social influence, berjiwa pemimpin dan punya daya pengaruh sosial. 7. Technology use, monitoring and control, mahir dalam penggunaan teknologi dan kontrol pengawasannya. 8. Teknologi design and programming dan teknologi desain. 9. Resilience, stress, tolerance, and flexibility. Adaptif, memiliki toleransi terhadap stres yang tepat dan fleksibel. Dan yang terakhir 10. Reasoning, problem solving, and ideation, memiliki nalar, solutif, dan pengaruh ide. Pengertian solutif adalah kemampuan penyelesaian masalah. Masalah akan selalu datang dalam hidup. Setiap orang pasti memiliki masalah dan cara penyelesaiannya sendiri. Sikap solutif harus dimiliki oleh setiap orang agar tidak terpuruk saat diterpa masalah. Oke, untuk pembahasan selanjutnya itu terkait dampak masyarakat masa depan terhadap pendidikan. Oke, untuk pendidikan sendiri selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan juga kebudayaan tertentu yang dimana diharapkan setiap manusia mampu menyesuaikan diri dan juga mengantisipasi masa depan. Dan pendidikan sendiri mempunyai dampak yang luas terhadap masyarakat masa depan. Yang pertama yaitu meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dimana mempunyai bekal pengetahuan dan juga keterampilan kepada setiap individu sehingga menjadi manusia yang berkualitas dan dapat mempunyai peluang kerja yang lebih baik di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu dapat membentuk karakter dan etika yang baik. Seperti yang kita tahu, pendidikan itu memiliki pengaruh dan juga peran penting dalam membentuk karakter suatu individu, yang dimana dapat mengembangkan kepribadian yang lebih baik, meningkatkan kreativitas, meningkatkan kemampuan berpikir yang kritis, dan juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab. Dan yang ketiga yaitu mendorong perkembangan teknologi dan juga inovasi. Nah, seperti perkembangan teknologi yang saat ini kita alami, yaitu terutama pada internet yang telah mengubah cara kita dalam mengakses informasi. Nah, dengan adanya akses mudah ke sumber daya pendidikan seperti e-book, terus juga video pembelajaran dan juga platform e-learning, dan juga pengembangan dalam metode pembelajaran yang interaktif dan menarik seperti penggunaan multimedia, simulasi, dan juga permainan edukasi yang dapat melibatkan peserta didik dalam proses pembelajarannya. Nah, oleh karena itu penting untuk memberikan perhatian yang cukup terhadap pendidikan agar dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Pendidikan di era revolusi industri 4.0 adalah pendidikan berbasis internet dan digital yang melibatkan penggunaan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, Internet of Things, analis data, dan platform pembelajaran daring. Di sisi lain, pendidikan karakter tak kalah penting dalam dunia pendidikan, sehingga harus seimbang. Lantas, bagaimana strategi untuk mengembangkan pendidikan di masa depan? Untuk mengembangkan pendidikan di masa depan, diperlukan strategi yang holistik dan adaptif. Terdapat
7 strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan pendidikan di masa depan. Yang pertama, personalisasi pembelajaran, yaitu dengan menerapkan sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi dan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar setiap peserta didik, hingga mampu mendorong peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas pilihan pembelajaran yang mereka minati. Seperti yang sedang saat ini kita alami, yaitu program Merdeka Belajar atau kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang kedua, pemanfaatan teknologi, yaitu untuk meningkatkan akses serta kualitas pendidikan dan menggabungkan teknologi dalam proses pembelajaran seperti penggunaan platform pembelajaran online, aplikasi edukasi, dan teknologi virtual reality. Yang ketiga, penguatan peran guru atau pendidik, yaitu dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru atau pendidik melalui pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang keempat, mengembangkan keterampilan dan karakter, yaitu dengan memfokuskan pendidikan pada pengembangan keterampilan seperti critical thinking, problem solving, collaboration, creativity, dan communication, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan karakter dan nilai-nilai moral agar menjadi warga negara yang global dan bertanggung jawab. Yang kelima, meningkatkan pembangunan infrastruktur pendidikan. Yang keenam, meringankan beban biaya pendidikan. Dan yang ketujuh, meningkatkan akses pendidikan. Pendidikan di masa depan membutuhkan upaya bersama dari semua pihak. Dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat, pendidikan di masa depan dapat menjadi lebih berkualitas dan mampu menghasilkan generasi penerus bangsa yang lebih unggul. Selanjutnya yaitu ada solusi agar pendidikan kita berkembang di masa depan. Untuk memastikan perkembangan pendidikan yang berkelanjutan di masa depan, ada beberapa solusi yang dapat kita implementasikan. Yang pertama itu ada investasi yang berkelanjutan. Investasi yang berkelanjutan dalam meningkatkan pendidikan di masa depan dapat mengacu pada sebuah komitmen dari pemerintahan dan juga sektor swasta, seperti halnya dalam hal infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan yang baik dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan intelektual, kreativitas, dan kemampuan individu terhadap peserta didiknya. Lalu ada juga sumber daya manusianya, seperti halnya guru dan tenaga pendidik dalam memberikan perkembangan di masa depan, tentunya dapat memberikan pelatihan dan pengembangan terhadap guru diperlukan agar program pelatihan dapat meningkatkan keterampilan dalam mengajar terhadap peserta didiknya. Yang kedua, ada kurikulum yang adaptif. Kurikulum tentunya haruslah adaptif dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan individu siswa dan tekanan pada pengembangan keterampilan pada abad ke-21 ini. Abad ke-21 ini dimaksudkan dalam perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi, yang dimana dapat menekankan siswa agar bisa belajar dalam merumuskan sebuah masalah, berpikir analitis, serta bekerja sama dalam memecahkan sebuah masalah. Yang ketiga, ada inovasi teknologi. Dengan mengimplementasikan teknologi ke dalam pembelajaran, dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas terhadap peserta didiknya, seperti halnya dalam memanfaatkan teknologi pendidikan dalam hal e-learning, platform pembelajaran online. Dengan mempertimbangkan tren digital ini, dapat mempersiapkan peserta didik untuk bisa beradaptasi dengan era teknologi di masa kini. Yang keempat ada meningkatkan literasi digital. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, pendidikan tentunya harus beradaptasi dengan halnya perubahan yang terjadi. Salah satu hal yang harus diperhatikannya yaitu literasi digital. Meningkatkan literasi digital di kalangan siswa maupun guru agar mereka dapat mampu menggunakan teknologi dengan bijaksana dalam pembelajaran dan kehidupannya juga sehari-hari. Hal ini melibatkan pengembangan keterampilan yang diperlukan dalam memahami, menggunakan, dan juga berpartisipasi dalam dunia digital yang terus berkembang ini. Tidak hanya mencakup pemahaman teknologi, tetapi juga kemampuan untuk menganalisis informasi secara kritis juga diperlukan agar peserta didik dapat menggunakannya dengan bijak.